Bayangkan, seorang CEO yang dikenal dingin dan kejam, pria yang menolak setiap wanita yang berusaha mendekat padanya, tiba-tiba hidupnya berubah saat bertemu seorang pelayan yang canggung di sebuah restoran hotel. Pertemuan sederhana itu memicu sesuatu yang tak pernah ia rasakan, tatapan yang tak bisa ia abaikan, kegugupan yang justru membuatnya penasaran. Namun, semakin dekat mereka, semakin banyak mata yang mengawasi, bisikan yang merendahkan, hingga ancaman dari keluarganya sendiri. Di antara dunia penuh kekuasaan dan gengsi yang ingin memisahkan mereka, berdiri seorang pria yang akhirnya rela menentang segalanya hanya demi wanita yang membuat hatinya luluh. Dan inilah kisahnya. Bayangkan sebuah kantor megah menjulang di tengah kota, tempat semua orang menyebut nama seorang pria dengan rasa segan, bahkan takut. Dialah Han Ji-ho, CEO termuda dari perusahaan konglomerat yang kekayaannya tak terbayangkan. Namun di balik wajah tampan dan tubuh tegap yang selalu terbungkus setelan mahal, ada reputasi yang menempel begitu kuat. Kejam, dingin, tak pernah menunjukkan belas kasih. Semua karyawannya tahu satu hal pasti, tak ada yang berani melawan kata-katanya. Keputusan Ji-ho adalah hukum. Sikapnya pada wanita pun tak berbeda. Sekretaris-sekretaris cantik yang mencoba menarik perhatiannya selalu berakhir dengan pengunduran diri yang memalukan. Para pewaris keluarga kaya yang mendekatinya hanya pulang dengan penolakan yang menusuk harga diri. Aku tidak punya waktu untuk bermain dengan perasaan. Begitu jawabannya, dingin dan tegas. Bagi Ji-ho, cinta hanyalah kelemahan, dan kelemahan bukanlah sesuatu yang boleh ada di hidupnya. Namun takdir seringkali suka bercanda, mempermainkan manusia dengan cara yang tak pernah diduga. Hari itu, Ji-ho mengadakan pesta besar di sebuah hotel mewah untuk merayakan kesepakatan bisnis bernilai miliaran. Aula hotel penuh dengan tamu-tamu penting. Semua wanita yang hadir berusaha tampil menawan, berharap bisa menarik sedikit saja perhatian sang CEO. Namun, pandangan Ji-ho tak pernah jatuh pada satu pun dari mereka. Dia duduk di kursi utama, memandang dingin ke arah panggung dengan gelas anggur di tangan, seakan-akan seluruh dunia hanya ada di bawah kendalinya. Di sudut ruangan, seorang pelayan baru bernama Seo Hana berusaha menyeimbangkan nampan berisi minuman. Tangannya sedikit gemetar, kakinya kikuk, langkahnya tidak luwes. Hana bukan pelayan berpengalaman, dia mengambil pekerjaan itu karena desakan hidup. Gajinya kecil, namun cukup untuk menutup biaya kontrakan sederhana. Malam itu, dia berulang kali ditegur oleh manajer karena ketidakcekatan. "Hei, hati-hati, jangan sampai tumpah di hadapan tamu penting," bentak si manajer. Hana menunduk, wajahnya memerah, namun tetap mengangguk patuh. Takdir mulai bermain ketika Hana melangkah dengan tergesa, membawa minuman menuju meja VIP. Langkahnya goyah karena tumit sepatunya sedikit longgar dan brak. Nampan terlepas dari tangannya, gelas-gelas berisi minuman tumpah tepat ke arah setelan mahal Ji-ho. Seluruh aula sontak hening. Semua mata menatap ke arah sang CEO, menunggu ledakan amarah yang terkenal tak pernah mengenal ampun. Wajah Ji-ho menegang. Tatapan tajamnya menancap pada Hana yang kini gemetar dengan mata membesar. Maaf, aku sungguh tidak sengaja," ucap Hana terbata, suaranya bergetar nyaris tak terdengar. Semua orang tahu, ucapan itu tak akan menolongnya. CEO yang satu ini tak pernah memberi kesempatan kedua. Beberapa tamu menahan napas, menunggu momen ketika Ji-ho akan berteriak atau memerintahkan agar Hana dipecat saat itu juga. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Ji-ho menatap Hana lebih lama dari biasanya, seakan-akan ada sesuatu pada sosok pelayan canggung itu yang menghentikan kata-katanya. Tubuh Ji-ho kaku, namun bibirnya hanya mengucap pelan, "Pergilah, ganti pakaianku." Itu bukan teriakan, bukan amarah, hanya perintah singkat. Semua orang terkejut, bahkan manajer hotel membelalak mata. Hana pun tak percaya dia masih berdiri di sana. Dengan terburu-buru, dia membungkuk dalam-dalam dan melarikan diri ke dapur hotel. Jantungnya berdegup kencang. Sejak malam itu, Ji-ho tak bisa menghapus bayangan Hana dari pikirannya. Bukannya karena kecantikan Hana yang biasa saja dibandingkan dengan para sosialita yang sering mengitarinya, melainkan karena tatapan gugupnya, suara gemetarnya, dan ketulusan permintaan maaf yang jarang ia temui. Ji-ho membenci kelemahan, tetapi entah mengapa, kelemahan Hana tidak membuatnya muak, malah membuatnya penasaran. Hari-hari setelah pesta itu, Ji-ho kembali kepada rutinitasnya yang dingin.
Dia menolak proposal perjodohan dari keluarga konglomerat lain. Dia mengabaikan rayuan dari model terkenal yang berusaha mendekat. Namun diam-diam dia mengirim asistennya untuk mencari tahu siapa pelayan kikuk itu. Nama Hana akhirnya sampai ke mejanya. Jiho tahu Hana hanyalah gadis biasa, hidup pas-pasan, jauh dari dunia gemerlap yang selama ini mengelilinginya. Mengapa aku memikirkan orang sepertinya? Gumam Jiho dalam kesendirian kantornya yang luas. Namun semakin dia mencoba mengusir pikiran itu, semakin kuat bayangan Hana muncul. Suatu sore, Jiho memutuskan untuk kembali ke hotel tempat pesta itu diadakan. Dia tidak memberitahu siapapun alasannya. Di restoran hotel, dia melihat Hana lagi. Dengan seragam pelayan yang kebesaran, rambutnya diikat seadanya, dan ekspresi canggung saat mencoba melayani tamu. Jiho duduk di meja sudut, memperhatikannya. Ketika Hana menyadari siapa yang duduk di sana, wajahnya langsung pucat. Tuan Han, apa Anda ingin memesan sesuatu? Katanya terbata. Jiho menatapnya lama lalu menjawab singkat. Kopi. Hana pun bergegas, hampir menjatuhkan cangkir saat menyajikannya. Jiho mengangkat alis sedikit geli melihat kecanggungannya. Kau selalu seperti ini, tanya Jiho dingin. Seperti apa tuan? Canggung, gagal menyeimbangkan diri, gugup berlebihan. Hana menunduk, malu. Mungkin iya, tapi saya akan berusaha lebih baik. Bukannya jengkel, Jiho justru merasakan sesuatu yang berbeda. Ketulusan sederhana Hana tanpa basa-basi, membuatnya tak bisa memalingkan diri. Kabar tentang Jiho yang mulai sering muncul di restoran hotel itu akhirnya menyebar. Para wanita yang selama ini berusaha menarik perhatiannya makin iri. Beberapa bahkan menyindir Hana, menuduhnya mencari keuntungan dengan pura-pura canggung di depan CEO. Hana merasa tertekan, tapi dia tidak bisa lari. Baginya, Jiho hanyalah pelanggan yang menakutkan. Seseorang yang sebaiknya dia layani dengan baik agar tidak kehilangan pekerjaan. Namun di balik semua itu, Jiho mulai menyadari bahwa ia tak lagi sama. Hatinya yang dingin mulai terusik, dan itu membuatnya marah pada dirinya sendiri. Aku tidak boleh jatuh pada seorang pelayan, itulah Lokan. Tapi hatinya selalu berkhianat. Konflik pun mulai ketika keluarga Jiho mengetahui rumor itu. Sang paman, yang juga pemegang saham perusahaan, menegurnya dengan tajam. Jiho, kau tidak boleh menurunkan martabat keluarga dengan bergaul dengan pelayan murahan. Kau calon pewaris, kau harus memilih pasangan yang sepadan. Jiho menatap pamannya dengan dingin. Aku tidak butuh nasihat tentang siapa yang harus kucintai. Kata-kata itu mengejutkan, karena Jiho yang selama ini selalu menolak cinta, kini berani mengucapkan kata itu. Pertemuan demi pertemuan membuat hubungan mereka perlahan berkembang. Hana, yang awalnya hanya takut, mulai menyadari sisi lain Jiho yang jarang orang lihat. Seorang pria yang kesepian, yang tidak pernah benar-benar percaya pada siapapun. Namun semakin dia mendekat, semakin banyak pula duri yang harus ia hadapi. Ejekan, hinaan, ancaman dari orang-orang sekitar Jiho. Di saat yang sama, musuh bisnis Jiho mulai memanfaatkan gosip ini untuk menjatuhkan reputasinya. CEO yang jatuh pada pelayan, itu kelemahan yang bisa kita serang. Bisik mereka. Suatu malam setelah sebuah rapat panjang, Jiho mendapati Hana menunggu di depan gedung kantornya. Wajah gadis itu pucat, ada bekas air mata di pipinya. Mereka bilang, aku hanya akan mempermalukanmu. Mungkin aku harus berhenti dan tuan, ucap Hana pelan. Jiho menatapnya dalam diam, lalu menarik tangannya. Jangan pernah berkata begitu lagi. Aku yang memilihmu, bukan mereka. Dan aku tak pernah mengambil keputusan salah. Untuk pertama kalinya, Hana melihat kilatan ketulusan di balik mata Jiho yang dingin. Saat itu, dia tahu perjalanannya bersama pria kejam ini baru saja dimulai. Dan badai konflik yang lebih besar sedang menanti. Hari-hari berikutnya berubah jadi semakin rumit. Gosip tentang kedekatan Jiho dengan Hana menyebar luas. Bukan hanya di hotel, tapi juga sampai ke kalangan pebisnis yang bekerja sama dengan perusahaan besar milik Jiho. Para direktur mulai berbisik di rapat, mempertanyakan keputusan CEO mereka. Bagaimana mungkin pria setegas Han Jiho terpikat pada pelayan biasa? Komentar salah satu dengan nada meremehkan. Jiho mendengarnya, namun tidak peduli. Konflik semakin tajam ketika ayah Jiho memanggilnya ke rumah keluarga. Apa yang kau lakukan? Aku dengar kau mempermalukan nama keluarga dengan wanita rendahan itu. Ucapnya keras. Jiho menatap ayahnya lurus. Dia bukan wanita rendahan. Dia lebih tulus daripada siapapun di sekitarku. Ayahnya mengepalkan tangan, penuh amarah. Kalau kau tetap bersamanya, jangan harap perusahaan ini akan jadi milikmu.
Jiho hanya terdiam sejenak lalu pergi, mantap dengan keputusannya. Sementara itu, Hana mulai kewalahan dengan tekanan. Bisikan sinis, tatapan merendahkan, bahkan beberapa tamu menolak dilayani olehnya. Ia merasa semakin kecil, semakin tidak pantas berada di sisi pria seperti Jiho. Malam itu ia menulis surat pengunduran diri. Namun sebelum ia menyerahkannya, Jiho datang menemuinya, menarik tangannya keluar dari hotel tanpa banyak bicara. Di bawah cahaya lampu jalan yang temaram, Hana akhirnya menangis. "Aku tidak kuat lagi. Semua orang membenciku. Aku tidak pantas untukmu." Jiho menatapnya lekat, lalu mengangkat wajah Hana kegar menatap matanya. "Aku sudah menolak semua wanita sepanjang hidupku, karena tidak ada yang bisa membuatku percaya. Tapi kau berbeda. Kau membuatku ingin melindungi meski seluruh dunia menentang. Jangan pernah tinggalkan aku." Air mata Hana terus mengalir, tapi kali ini bercampur dengan rasa lega. Ia akhirnya luluh dalam pelukan Jiho. "Aku tidak peduli pada reputasi. Tidak peduli pada mereka semua. Yang kuinginkan hanya kau," bisik Jiho. Pelukan itu menjadi jawaban paling tulus. Malam itu, tanpa peduli dunia, mereka memilih satu sama lain. Dan dari sanalah kisah seorang CEO yang kejam akhirnya takluk pada cinta sederhana menemukan akhirnya. Tamat.